Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, nama saya Dina Nur Afifah dari Prodi PGMI 5A Institut Pesantren Matpoliul Falah. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai materi P3K tentang bidai membidai. Jadi, pembidaian adalah suatu tindakan memfiksasi atau mengimobilisasi bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan benda yang bersifat kaku maupun fleksibel sebagai fiksator atau mobilisator. Tujuan pembidaian antara lain 1. Menghindari bagian tubuh agar tidak bergeser dari tempatnya. 2. Mencegah terjadinya pembekakan. 3. Menyongkong bagian badan yang cedera dan mencegah bagian itu tidak bergeser. 4. Menutup agar tidak terkena cahaya, debu, dan kotoran. Cara melakukan pembidaian atau pembalutan. Sebelumnya, perlu diketahui kalau kain mitela itu tidak dianjurkan untuk disetrika. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pembidaian atau pembalutan pada luka pada dahi. Yang pertama, tekuk mitela yang sudah dilipat menjadi 2 bagian sama panjang. Lalu, mulai dari bagian tengah mitela yang sudah ditekuk. Bagian tengah mitela ditempel pada luka atau dahi. Kemudian ditarik ke belakang. Kedua ujung mitela dipelintir, bukan disilang, karena jika disilang nanti akan lepas lagi. Lalu, kedua ujung yang sudah dipelintir ditarik ke depan dan diikat di atas luka dengan menggunakan simbol 8. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar di bawah ini. Yang kedua yaitu luka pada temporal atau pelipis. Langkah yang pertama yaitu tekuk mitela yang sudah dilipat menjadi 2 bagian sama panjang. Lalu, mulai dari bagian tengah mitela yang sudah ditekuk. Tempel bagian tengah mitela pada luka atau pada temporal. Kemudian, tarik ujung bagian bawah mitela di belakang telinga agar mitela tidak lari atau bergerak. Setelah itu, disimbol silang dan ujung yang satu ditarik ke depan atau posisi berada di dahi dan ujung yang satu ditarik ke belakang. Setelah itu, kedua ujung mitela diikat di atas luka. Yang ketiga yaitu luka pada mata. Langkahnya yaitu tekuk mitela yang sudah dilipat menjadi 2 bagian sama panjang. Lalu, mulai dari bagian tengah mitela yang sudah ditekuk. Posisikan mitela pada keadaan miring, lalu tempelkan pada luka atau pada mata. Kemudian tarik kedua ujung mitela ke belakang dan dipelintir. Setelah itu, ditarik ke depan dengan posisi horizontal. Terakhir, ikat kedua ujung mitela, tetapi tidak di atas luka mata. Yang selanjutnya yaitu luka pada dagu. Langkah-langkahnya yang harus diketahui yaitu pertama, tekuk mitela yang sudah dilipat menjadi 2 bagian sama panjang. Lalu mulai dari bagian tengah mitela yang sudah ditekuk. Tempelkan bagian tengah mitela tersebut pada luka atau pada dagu. Kemudian tarik ke belakang dengan memposisikan kedua ujung mitela ditaruh pada bagian kiri atau kanan atau belakang telinga. Lalu diikat, di mana ujung yang pendek berada di atas dan ujung yang panjang berada di bawah atau berada di bawah dagu. Lalu kedua ujung mitela diikat di atas kepala. Bentuknya seperti pada gambar yang ada di samping. Selanjutnya yaitu luka pada siku. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu posisi siku atau lutut yang dalam keadaan ditekuk. Kemudian tekuk mitela yang sudah dilipat menjadi 2 bagian sama panjang. Lalu mulai dari bagian tengah mitela yang sudah ditekuk. Tempelkan bagian tengah pada luka atau siku atau lutut. Kedua ujung mitela dalam posisi silang, kemudian arahkan ujung yang satu ke atas lalu diputar ke bawah dan sebaliknya. Dan sedangkan kedua ujung mitela pada ujung siku lalu dikedepankan lagi dan diikat.
Selanjutnya yaitu cara menggendong siku menggunakan mitela. Yang pertama, posisikan mitela dalam keadaan terbuka. Lalu, ujung segitiga berada pada siku yang sakit. Kemudian, bagian ujung yang satu diletakkan di bahu. Setelah itu, bagian ujung yang satu yang ada di bawah ditarik ke atas dan diikat di belakang leher. Nah, jadi itu tadi sedikit penjelasan mengenai cara membalut atau membidai pada luka. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.